Shalom sahabat-sahabat bijaksana channel yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Bapa kita karena kasih karunia-Nya yang besar, sehingga telah memberkati channel ini untuk menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas doa-doa dan dukungan sahabat-sahabat terkasih untuk Bijaksana Channel. Biarlah kiranya hanya nama Tuhan Yesus Kristus saja yang dipermuliakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sahabat-sahabat yang terkasih, sejak zaman dahulu kala banyak terjadi peperangan di dunia kita ini. Peperangan antara kerajaan dengan kerajaan, peperangan antara negara dengan negara, bahkan konflik-konflik internal juga terjadi di dalam suatu negara yang mengakibatkan jatuhnya korban-korban. Seiring dengan perkembangan teknologi dan internet, peperangan di dunia nyata dapat kita ketahui dengan cepat dan kita ikuti beritanya. Namun banyak dari kita tidak menyadari bahwa sebetulnya ada terjadi juga peperangan di dunia rohani. Suatu peperangan yang besar yang terjadi antara kerajaan sorga dengan kerajaan kegelapan. Meskipun peperangan ini tidak terlihat secara jasmani, namun akibat kekalahan dalam peperangan melawan roh-roh jahat dapat dilihat secara jasmani. Sebut saja masalah kecanduan obat-obat terlarang, depresi, bunuh diri, perceraian, pembunuhan, dan masih banyak lagi. Berperang melawan musuh yang dapat kita lihat sudah cukup sulit. Akan tetapi, jauh lebih sulit lagi berperang melawan seseorang yang tidak dapat kita lihat. Dalam Efesus 6 ayat 12, Paulus berkata, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang pasti, baik peperangan di dunia nyata maupun peperangan di dunia rohani melibatkan para prajurit yang berperang, dan tentu saja siapa pemimpin masing-masing pihak akan mempengaruhi kemenangan. Kita lihat dalam 2 Timotius 2 ayat 3-4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Hal ini berarti bahwa kita semua yang percaya kepada Kristus adalah para prajurit Kristus, yang otomatis berarti adalah musuh kerajaan kegelapan. Sebagai seorang prajurit, ada beberapa kualitas yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, para prajurit adalah seorang yang kuat. Masa-masa yang sulit dapat menjadi ancaman yang membuat kita terhimpit, tetapi para prajurit yang kuat mampu menanggung tekanan, dan tidak hanya mampu menanggungnya, tetapi juga mampu membalikan situasinya. Menemukan di mana letak kekuatan merupakan kunci yang sangat penting, seperti yang dikatakan Alkitab dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa letak kekuatan kita adalah di dalam Kristus. Kita tidak dapat mengalahkan iblis dan roh-roh jahatnya dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan kekuatan Kristus. Poin yang kedua adalah para prajurit adalah seorang yang taat.
Keberhasilan dalam perang terletak pada setiap prajurit yang melaksanakan perintah. Dari seluruh jenis disiplin yang harus dipelajari seorang prajurit, yang paling mendasar adalah ketaatan. Mereka harus menerima otoritas. Mereka harus menerima ketaatan. Di dalam Ibrani 13 ayat 17 tertulis, "Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu." Saul tidak dituntun oleh suara dari atas atau kesan dari dalam. Tetapi Tuhan berbicara kepada Saul melalui manusia, yaitu Nabi Samuel. Tuhan menuntun, memimpin, dan memerintah kita melalui orang-orang berpengaruh yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Namun karunia-karunia roh, pewahyuan pribadi, visi, dan suara-suara tidak menggantikan Alkitab. Pengalaman-pengalaman supranatural hanyalah berfungsi untuk menguatkan kembali apa yang pernah ditulis di dalam firman Tuhan. Kualitas seorang prajurit yang ketiga adalah para prajurit adalah seorang yang disiplin. Disiplin berarti melakukan secara konsisten berbagai hal yang harus kita lakukan. Disiplin membentuk karakter kita. Melakukan sesuatu berulang-ulang akan menciptakan suatu kebiasaan, suatu cara hidup. Kebiasaan-kebiasaan kita membentuk hidup kita, baik ataupun buruk. Apabila kita mempraktekkan disiplin dalam berdoa dan merenungkan firman Tuhan, maka lama-kelamaan hal itu akan menjadi kebiasaan kita. Dan kebiasaan itu akan berguna memperkuat kita ketika kita menghadapi peperangan dengan roh-roh jahat maupun peperangan di dalam pikiran kita sendiri. 1 Korintus 9 ayat 27 berbunyi, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Kualitas seorang prajurit yang keempat adalah para prajurit adalah seorang yang mengabdi. Peperangan menuntut kesatuan pikiran, komitmen sepenuhnya, dan fokus yang tidak terbagi. Apabila fokus kita dibuat kabur dengan sebuah dunia yang kusut dan melilit, sehingga mengalihkan kasih dan hasrat kita dari Allah, maka pikiran kita pun tinggal di dunia. Begitupun berlaku sebaliknya. Apabila kita berfokus kepada Allah, maka pikiran kita pun tinggal bersama Allah. Kita harus memilih kepada siapa kita mengabdi. Matius 6 ayat 24 berkata, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Kualitas prajurit yang kelima adalah para prajurit adalah seorang yang berjaga. Seorang prajurit yang berada dalam peperangan adalah seorang prajurit yang senantiasa berjaga-jaga karena ia tahu bahwa ia berada dalam zona perang dan kelengahan akan berarti kematian. Begitu juga halnya dengan kita. Kita harus selalu waspada akan serangan-serangan dari iblis dan roh-roh jahatnya. Bagaimana caranya kita berjaga-jaga? Matius 26 ayat 41 berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kemudian dalam Lukas 21 ayat 36 tertulis, "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa,
supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kualitas seorang prajurit yang perlu kita perhatikan yang keenam adalah para prajurit adalah seorang yang dipersenjatai. Para prajurit yang tidak bersenjata tidak berguna dalam suatu pertempuran. Para prajurit harus dipersenjatai dan mengerti bagaimana menggunakan senjata itu. Sebagai para prajurit Kristus, tentu saja kita telah dipersenjatai oleh Allah. Dalam Efesus 6 ayat 11-13 dikatakan, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu." Perlengkapan senjata Allah ada tertulis di dalam Efesus 6 ayat 14-17. "Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah." Yang menarik dari Efesus 6 ayat 14-17 tersebut adalah semua perlengkapan tersebut adalah perlengkapan untuk bertahan atau perlindungan, kecuali satu senjata untuk menyerang, yaitu firman Allah. Ini adalah senjata yang paling penting dalam peperangan kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengalahkan iblis dalam pencobaan di padang gurun dengan mengutip firman Allah. Nah, sahabat-sahabat bijaksana channel yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kali ini. Apabila saudara merasa diberkati dengan renungan ini, jangan lupa like dan subscribe, serta membagikan video ini agar dapat memberkati saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.